untuk membacakan surat yang telah ditentukan. Kepada wali santri yang ingin mengapresiasikan anaknya dan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, disilahkan kepada wali santri untuk menaiki panggung utama. Baik, cukup. Kepada wali santri dipersilahkan untuk kembali ke tempat semula, ke tempat duduk masing-masing, melewati pintu belakang panggung. Sekali lagi, cukup. Pada wali santri dipersilakan untuk kembali ke tempat semula, melewati pintu belakang panggung. Kelompok 2 atas nama Esa Hidayani Yuza, Fatihatul Mufarroha, Salwa Darorun Nisa, Fania Az-Zahra Ramadhani, Faza Zulfan Nadifa, Firza Niswa Suraya, Gadis Sofa Maulia Haryanto. Kepada kelompok 2 disilakan untuk membacakan surat yang telah ditentukan. واليوم
kepada wali santri yang ingin mengapresiasikan anaknya, dan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, untuk disilahkan kepada wali santri untuk menaiki panggung utama. Kelompok 3, atas nama Dian Aprilia Ayuni, Kansa Zahratun Nafisah, Azahra Emi Cahya, Salwa Nurrahmania, Salsabila, Denis Rahmania Putri Pratama. Kepada kelompok 3 disilahkan untuk membacakan surat yang telah ditentukan. Kepada wali santri yang ingin mengapresiasikan anaknya, dan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, disilahkan kepada wali santri untuk menaiki panggung utama. Dan kepada wali santri yang nama anaknya belum disebut, disilahkan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Baik, cukup. Kepada wali santri disilahkan untuk kembali ke tempat semula, melewati pintu belakang panggung utama. Sekali lagi, cukup. Kepada wali santri disilahkan untuk kembali ke tempat semula, melewati pintu belakang panggung utama. Kelompok 4, atas nama Salsa Putri Alivia, Talita Sofha Sofia, Maura Az-Zahra, Siti Hanifah Izdihar, Imelda Putri,
Siti Airalita Ramdan, Rifa Nur Faradila. Sirot, yang penting sirot penting itu. Kepada kelompok 4 disilahkan untuk membacakan surat yang telah ditentukan. Kepada wali santri yang ingin mengapresiasikan anaknya dan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, disilahkan kepada wali santri untuk menaiki panggung utama. Baik, cukup. Kepada wali santri disilahkan untuk kembali ke tempat semula, melewati pintu belakang panggung utama. Sekali lagi, cukup. Kepada wali santri disilahkan untuk kembali ke tempat semula, melewati pintu panggung utama. Diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Al-Mukarram Ustadz Dedi Suryadi selaku koordinator bidang tahfidz. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng 08 nomor A.146 garis miring 0.2 garis miring S.K garis miring 5 Romawi garis miring 2023 tentang
Nama-nama peserta wisuda Binaldor Angkatan 7 Pondok Pesantren Tebu Ireng 08 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, menetapkan nama-nama peserta wisuda Binaldor Angkatan 7 Pondok Pesantren Tebu Ireng 08 sebagaimana terlampir. Kedua, segala biaya akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Pondok Pesantren Tebu Ireng 08 sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Petir pada tanggal 18 Juni 2023. Pengasuh Abdul Rauf ditanda tangan dan distempel. Tebusan pertama yang terhormat Ketua Yayasan, yang kedua yang terhormat Wakil Pengasuh Bidang Kepesantrenan, yang ketiga yang terhormat Koordinator Al-Quran, dan yang keempat arsip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, inilah peserta wisuda Binaldor ke-7 Putra. Ahmad Asep Saidi bin
Kota Serang Banten. Rian Akmal bin Alif Rizal, Lopang, Kota Serang Banten. Muhammad Rizki bin Asrul, Serpong, Kota Tangerang, Banten. Muhammad Mata Arashi Kusuma bin Ade Suma Nurjaya, Kadurejo, Pandeglang, Banten. Damar Kusuma Wardani bin Sugeng Riyadi, Majasari, Pandeglang, Banten. Fajar Firdaus bin Ingin Mujahid SAG SPD, Curug, Kota Serang, Banten. Muhammad Elvan Aga Pratama bin Aman, Cimau, Pandeglang, Banten. Muhammad Al-Fakih bin Kansin, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Muhammad Jalaluddin Satar bin Amrullah, Isona, Tangerang, Banten. Muhammad Wildanun Naseh Asyairozi bin Ferianto, Karang Tanjung, Pandeglang, Banten. Riki Fadli Maula bin Haji A.F. Saifuddin Ambari SSOS, Warung Gunung, Lebak, Banten. Alvin Aditya Putra Pratama bin Dede Purnomo, Panca, Serang, Banten. Fardan bin Doni Fatoni, Petir, Serang, Banten. Farhan Fajrul Munawar bin Maftuh Abu Bakar SPDI, Warung Gunung, Lebak, Banten. Nur Hadi Amin bin Kalim, Cidesal, Serang, Banten. Arya Septiawan bin Muhammad Undi, Petak, Petir, Serang, Banten. Naufal Al-Salahuddin bin Nana Purwana, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Muhammad Nasib Al-Fatih bin Suparno, Brebes. Abu Bakar As-Siddiq bin Salahuddin Al-Ayubi, Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. Azizul Wira Pratama bin Gohar Solihin, Baros, Serang, Banten. Ni'matul Aufa bin Samlawi, Petir, Serang, Banten. Izan Muhammad Atar bin Helmi Faizi Bahrul Ulumi, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Al-Azhar Nur Fadilah bin Fahri, Sepatan, Timur, Tangerang, Banten. Muhammad Rizki Mauli bin Suatma, Petir, Serang, Banten. Ramzi Nur Aufa bin Nur Sidik, Panimbang, Pandeglang, Banten. Wali Alfa Akila bin Hasani, Cikaret, Kota Bogor Selatan. Zainal Abidin bin Ahmad Yani, Ciluan, Serang, Banten. Dede Tri Priyatna bin Alinat Almarhum, Cikande, Serang, Banten. Muhammad Fadil bin Eko Martono Purwadi, Cimuncang, Kota Serang, Banten. Muhammad Yusel Aferaus bin Ade Brauli Anugrah, Serang, Kota Banten. Kakak Azikro Al-Fatihah bin Namono, Purwakarta, Kota Cirebon, Banten. Jiroy Muhammad bin Muhammad Yumi, Menes, Pandeglang, Banten. Kristia Dua Pratama bin Iin Samsudin, Tantaka, Kota Serang, Banten. Muhammad Fahmi Windira bin Muhammad Yudi, Petir, Serang, Banten. Imamul Mutakim bin Ibrahim, Jombang, Kota Cilegon, Banten. Muhammad Zakti Dwi Prayoga bin Sumiarja, Cikesi, Pandeglang, Banten. Maulana Yusuf Ibrahim bin Saprodi, Cikesa, Serang, Banten. Ardi Abdul Khalid bin Sukardi, Tambora, Jakarta Barat.
wisuda terbaik dan pemberian cindera mata. Pengumuman peserta wisuda terbaik Bin Nazor Putra. Terbaik 3 atas nama Dede Tri Priyatna. Terbaik 2 atas nama Muhammad Awen Al-Farozi. Terbaik 1 atas nama Nur Hadi Habib. Pengumuman wisuda terbaik Bin Nazor Putri. Terbaik ketiga atas nama Talita Sofha Sofia. Terbaik kedua atas nama Esa Hidayani Yuza. Terbaik pertama atas nama Siti Hanifah Iftihar. Kepada Mudir Cabang Pesantren Tebu Ireng dimohon untuk bisa memberikan penghargaan di atas panggung. Kepada Gus Mufti dimohon untuk bisa ke atas panggung. Terbaik kedua Muhammad Alwen Al-Farozi yang akan langsung diberikan oleh Kiai Haji Ahmad Kizwini. Terbaik kedua putri Esa Hidayani Yuza yang akan diberikan langsung oleh Kiai Haji Ahmad Kizwini. Terbaik ke satu putra Nur Hadi Habib yang akan langsung diberikan oleh Gus Mufti Muhammad. Terbaik pertama putri atas nama Siti Hanifah Izdihar yang akan diberikan langsung oleh Gus Mufti. Kepada yang terhormat para pengurus pondok untuk tidak meninggalkan panggung utama terlebih dahulu karena akan ada sesi foto bersama. Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Mudir Cabang Tebu Ireng Al-Mukarram Gus Mufti Muhammad. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirul kiram, para alim, ulama, kiai, wabil khusus yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Tebu 8 Kiai Haji Ahmad Kizwini beserta jajaran pengurus Pesantren Tebu 8, para asatidz, para wali santri,
para santri yang hadir di majelis yang mulia ini. Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat karunia pada pagi hari ini kita bersama-sama hadir dalam acara Wisuda Binador ke-7 dan Wisuda angkatan ketiga Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Salawat dan salam selalu kita junjukkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya. Dan ini pertanda ketika kita saat ini berkumpul dan insya Allah kelak bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Hari ini bagi saya satu hari yang sangat istimewa. Yang pertama, kita yang hadir di sini semuanya mendapat doa dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Doa beliau, kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, siapa yang mau ngurus NU dianggap santri, dan siapa yang menjadi santri didoakan husnul khotimah beserta duriannya. Ini doa Hadratus Syekh. Dan semua yang hadir di sini adalah santri Tebuireng. Tebuireng 8 itu termasuk santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka alumni-alumni, anak-anakku santri putra-putri yang lulusan di Tebuireng 8 ini sudah termasuk menjadi keluarga alumni Pondok Pesantren Tebuireng. Cuma bedanya kalau alumni ini pakai tahun, kalau santri Hadratus Syekh nggak pakai tahun. Iya. Kalau alumni tahun 82, 87, 73 dan sebagainya. Tapi kalau santrinya Hadratus Syekh tidak ada tahun. Termasuk pengurus, termasuk pembina sudah dianggap sebagai santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus, pengasuh, pembina Tebuireng 8, kepada seluruh wali murid, wali santri, dan seluruh santri. Mengapa? Karena ada sinergitas kerjasama di antara 3 pilar ini, sehingga pagi hari ini acara bisa sukses. Kalau pondok ini ingin maju, Pak, ingin berhasil, 3 pilar ini harus betul-betul diperhatikan. 1, pengurus pondok beserta jajarannya. Yang kedua, wali santri. Dan yang ketiga, santri. Pengurus pondok dan jajarannya ini saya ibaratkan itu listrik penggerak. Wali santri itu kabelnya yang doakan. Santri itu lampunya. Jadi kalau 3 ini connect, terang, sehingga santri bisa hafal Al-Quran, santri bisa hafal Jurumiyah, bisa hafal Alfiyah dan sebagainya. Nah, kalau pondok ingin mendapatkan karomah, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 hal jangan ditinggalkan. Yang pertama, sholat jamaah. Yang kedua, di dalam pondok ada tadarus Al-Quran. Dan ketiga, ada doa dan ngaji di dalam. Itu mulia. Pondoknya mesti mulia. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya memohonkan izin karena dari Duriyah Tebuireng yang diundang oleh Kiai Ahmad untuk hadir di sini hanya saya yang bisa hadir, karena di Tebuireng saat ini ada forum discussion tentang transformasi Pondok Pesantren Tebuireng 150 tahun dan menuju Indonesia Emas selama 3 hari. Mestinya saya diundang, Pak. Saya sudah pesen tiket ke Jombang dari Jogja. Tapi kemarin Pak Lukman
telepon Gus Muni, ini Tebuireng 8 ini ada acara wisuda. Terus siapa yang ngerti? Lah undangannya kapan Pak Lukman? Sudah lama. Kemudian sama santri dindem, belum dikasihkan ke pengurus, baru dibuka sore. Tapi karena kecintaan saya kepada Tebuireng 8, saya izin kepada Kiai Gus Kikin, Gus, kalau yang forum putus kita sudah banyak, kalau yang itu Tebuireng kan belum ada, saya diizinkan aja, silakan berangkat. Alhamdulillah. Ini kecintaan saya kepada Tebuireng 8. Dan di Banten itu hanya ada satu pondok pesantren Tebuireng cabang, hanya cabang 8, lainnya nggak ada. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini hanya berpesan kepada anak-anakku, santri putra dan putri, bahwa ketika kalian ini nanti melanjutkan studi yang lebih tinggi, ini wisuda kan hanya secara formalitas kalian dinyatakan lulus dari kelas 3. Ini formalitas. Tapi menuntut ilmu ke depannya, anak-anakku harus lebih maju, harus lebih giat. Di mana anak-anakku menuntut ilmu, pesan saya jangan dimakan amalia yang diajarkan di Tebuireng 8. Dimanapun anak-anakku santri putra batu melanjutkan. Kalau yang di Tebuireng 8 melanjutkan di Tebuireng 8, alhamdulillah. Kalau yang melanjutkan di luar Tebuireng 8, jangan lupakan amalia yang diajarkan di Tebuireng 8. Insya Allah barokah, sanatnya jelas, tidak usah diragukan lagi. Nah ini saya mau memberitahu ini pada santri-santri dan wali santri bahwa Tebuireng Pusat itu di kota Jombang yang saat ini pengasuhnya adalah Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau biasa dipanggil Gus Kikin. Banyak yang tanya tentang silsilah beliau, yang saya gambarkan. Dulu pengasuh pondok pesantren Tebuireng itu putra-putranya Hadratus Syekh Kiai Karim Hasim, Kiai Khalid Hasim, kemudian terakhir Kiai Yusuf Hasim. Ada satu mantu yang ditarik menjadi pengasuh pondok pesantren Tebuireng, Kiai Ahmad Baidowi. Ini abahnya bapak saya. Kiai Ahmad Baidowi dinikahkan oleh putrinya Mbah Hasim yang bernama Aisyah Hasim Asy'ari. Kemudian setelah putra-putra baru terakhir almarhum Kiai Haji Yusuf Hasim. Setelah itu baru turun ke cucu, yaitu almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid. Ini masih cucu. Kiai Salahuddin Wahid ini adalah putra dari Kiai Haji Wahid Hasim, adik Gus Dur. Nah setelah Kiai Salahuddin diganti oleh Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin. Gus Kikin ini adalah putra dari Ibu Abidah. Ibu Abidah ini punya suami Kiai Mahfud. Ibu Abidah punya ibu namanya Ibu Khawliyah Hasim, yang punya suami Kiai Maksum yang ngarang Sorof. Jadi Kiai Kikin ini adalah generasi keempat dan saat ini sebagai pengasuh pondok pesantren Tebuireng. Kalau Gus Solah ini generasi ketiga, cucu dari Hadratus Syekh. Mudah-mudahan yang menjadi pengasuh Buya Mbah Hasim yang sudah wafat, Allah ampuni dosa-dosanya, menerima amal sekali berkaya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika nanti para santri putra dan putri
meneruskan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Cari ilmu yang tinggi, cari ilmu seluas-luasnya. Kemudian setelah kalian mendapatkan ilmu, maka ilmu itu jangan dipakai sendiri, tetapi amalkan ilmu itu untuk umat. Amalkan itu untuk umat. Sehingga kalian termasuk di dalam khairun nas anfa'uhum, punya ilmu, punya pengetahuan, diamalkan untuk umat secara keseluruhan. Dan inilah pentingnya ilmu. Maka ada ulama besar. Beliau adalah Imam Ghazali, wafat tahun 1111 Masehi, mengatakan bahwa ibadah yang paling baik itu adalah ibadah yang mempunyai manfaat untuk orang banyak, ibadah yang mempunyai manfaat untuk umat terbanyak, dibandingkan dengan ibadah yang mempunyai manfaat untuk dirinya sendiri. Jadi besok anak-anakku santri putra dan putri, setelah kalian mencari ilmu, maka manfaatkanlah ilmu itu untuk umat. Dan hal ini dialami oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hasyim itu mondok itu sudah mulai umur 14 tahun. 14 tahun beberapa pondok itu sudah diikuti semua. Di Jawa, di Probolinggo, di Madura, di Langitan. Maka terakhir Mbah Hasyim itu mondoknya ketika di Sidoarjo, di pondoknya Kiai Yakub. Beliau adalah kiai yang ahli hadis dan usul fikih. Di Pondok Siwalan Panji, Sidoarjo. Malah dalam sejarah beliau sempat diambil menantu oleh Kiai Yakub, kemudian diberangkatkan di Mekah, tapi di Mekah istri beliau dan putranya meninggal di sana. Kemudian kembali ke Keburen, kemudian beliau menikah dengan Mbak Nafiko, kemudian mempunyai putra putri 10, yang termasuk Putra Ria, termasuk Pak Rahid Hasyim, Pak Yusuf Hasyim, dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Mbah Hasyim sudah mulai mondok di Sidoarjo dan kembali ke Mekah, beliau banyak belajar di ulama-ulama besar. Ada Kiai Mahfud Permana, Kiai Nawawi, Syekh Nawawi, guru-guru beliau, guru-guru bahas. Maka ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pulang dari Mekah, kemudian kembali ke pondok. Di pondoknya ayahnya Mbah Hasyim Asy'ari, namanya Mbah Asy'ari di Keras. Mbah Asy'ari mengatakan, Hasyim, karena kamu sudah mumpuni ilmumu, sudah banyak kamu pulang dari pondok, belajar dari pondok sampai ke Mekah, kamu bagaimana kalau meneruskan di pesantrennya ayahmu di Keras? Tapi Kiai Hasyim Asy'ari menjawabnya dengan penuh etika, penuh tawadhu, memohon keridhaan ayahnya untuk mendirikan pondok pesantren Kebuiren di sebelah selatannya pondoknya Kiai Asy'ari, yaitu pondok pesantren Kebuiren Jombang tahun 1899. Jadi Hadratus Hasyim Asy'ari ini lahir tahun 1871, mendirikan pondok tahun 1899. Relatif masih muda, 28 tahun mendirikan pondok pesantren Kebuiren Jombang. Sekarang santrinya nggak terhitung, ribuan termasuk alumni. Jadi kalau anak-anak lulusan pondok pesantren jangan pesimis, jangan berkecil hati. Kalau mau ditanya
Orang tanya, lulusan pondok mau jadi apa? Jawabnya mudah. Sampai tanya kembali, sampai minta contoh jadi apa? Tak jawab dia. Presiden, Gus Dur ada. Mau apa? Wakil Presiden, Kiai Ma'ruf. Dari pondok. Menteri, enggak hitung saking ngake. Bupati, banyak. DPR, rombongan. Kiai, kali buding. Enggak usah pesimis. Maka tugas anak-anakku belajar, ikuti apa yang diperlukan di pondok pesantren. Di dalam pondok pesantren ini banyak ilmu agama. Dan Bapak Ibu Wali Santri, alhamdulillah pilihan Bapak Ibu sekalian memasukkan putra putrinya ke pesantren itu pilihan yang betul, pilihan yang hebat. Investasi yang paling tinggi harganya adalah memasukkan putra putri Bapak pondok pesantren. Iya. Ilmu umum bisa, ilmu agama jelas lebih tinggi. Bangun tidur sudah mendengar azan, setelah sholat subuh mendengar Quran, ada ngaji kitab, sorokan, perbandongan, diskusi agama. Sehingga ketika putra putri Bapak lulus dari pondok pesantren di masyarakat ini pasti tidak canggung. Ini pengalaman. Pantes kalau lulusan pondok pesantren itu jadi opo itu pantes. MC opo aja pantes. Wong mati ya pantes, mantenan ya pantes, sunatan ya pantes. Lahiran anak yang jadi MC anak pondok itu kan fasih bahasa Arab. Ini ada cerita, ini orang yang tidak bisa bahasa Arab tapi ingin jadi MC koyok-koyok berpikir bahasa Arab. Jadi MC di kematian, dia tidak bisa mengartikan, membedakan antara takziah dengan jenazah. Jadi MC dia ngomong, Bapak Ibu para jenazah yang saya hormati, sebentar lagi takziah akan dimakamkan. Turun akan ke pondok. Susunan acara nanti setelah takziah jalan menuju makam, jenazah menyusul. Kasih di pondok enggak seperti itu, paham. Dan lulusan dari pondok itu bukan hanya bekal ilmu, tapi adab diajari, etika diajari, sopan santun diajari. Saya punya teman minta diantar ke makamnya Gus Dur. Kayak aja, ayo mas, begini. Itu melihat anak-anak santri ketika ada ustadz datang berhenti aja dan menunggu. Mereka tuh gumun. Aku secarane ngajari ku piye arek sakmu kae kono. Ustaz lapo mandeg ngadeg piye carane? Baik kalau enggak di pondok susah. Adabnya makanya ada singal kitab Adabul Alim Fa'alim. Itu adab untuk santri, adab untuk gurunya, adab menghargai kitab. Maka dari itu berbahagialah Bapak Ibu sekalian dan putra putrinya disekolahkan di pondok pesantren. Pondok pesantren manapun juga. Dan ini adalah aset. Ketika kita hidup, anak-anak yang mendoakan. Ketika kita wafat, anak-anak juga yang mendoakan. Itu jelas. Waladun sholih ayada'ulah. Anak yang mendoakan orang tua ketika orang tua hidup, ketika orang tua mati. Bangga. Siapa yang tidak bangga punya anak setelah sholat berdoa, Allah fidilani walidina wa'hamma kama rabbayani shaghira. Apa enggak bangga kita? Siapa yang tidak bangga melihat anak-anak kita membaca Al-Quran begitu fasih? Di mana didapat? Di pondok pesantren. Maka dari itu sinergitas
pengasuh, pembina, santri dan orang tua harus dijaga kalau pondok pesantren selama maju. Dan biasa di pondok itu kalau ada masalah biasa, tapi orang tua bertabayun. Kalau ada laporan dari santri ke orang tua, jangan kemudian orang tua menanggapi. Tabayun dulu ke pengurus, tabayun dulu ke pembina. Apakah benar ada seperti ini? Sehingga apa yang diharapkan oleh wali santri bisa diharapkan oleh menjadi cita-citanya para santri. Dan ketika santri itu berhasil, yang bahagia bukan hanya orang tua, tapi kiai dan gurunya itu bahagia. Maka kiai-kiai itu berdoa kalau malam itu tahajud itu tidak pernah lepas. Pernah dalam buku yang dikarang oleh Kiai Karim Hashim, suatu saat Hadratus Syekh Asy'ari itu pulang dari Malang menghadiri acara NU. Dari Tebireng hampir Isya. Setelah beliau turun, kemudian ngimami jamaah Isya, terus istirahat di kamar, ketiduran, bukan tidur, ketiduran sampai tidak ngaji. Dan beliau bangun menjelang subuh. Ketika beliau bangun, kemudian sholat tahajud, membaca Al-Quran, dan beliau menangis. Mengapa? Karena beliau menyesal tidurnya terlalu lama. Tidur terlalu lama itu nangis. Ya kalau terlalu pendek malah nangis. Tidur lama. Masya Allah. Dan itulah doa dari Hadratus Syekh Asy'ari. Santri-santrinya banyak yang berhasil. Dan mudah-mudahan dari santri Tebireng 8 ini besok ada ulama besar, bisa menjadi kiai besar, bisa menjadi pejabat yang amanah, bisa mendirikan pondok pesantren. Tebireng 8 ini kalau nggak salah berdirinya tahun 2017. Gusola yang batu pertama. Relatif maju 8 tahun saking seperti itu. Kemarin persemian gedung sini saya hadir dengan Gus Diki. Alhamdulillah. Santrinya lebih 1000. Persis seperti Tebireng 4 di Indramilir. Santrinya sudah 1300. Nomor 2 ini Tebireng 8. Alhamdulillah, barokah. Manfaat barokah. Karena itu banyak lagi yang santrinya banyak. Tapi Tebireng cabang yang sudah tidak punya santri, yang tidak punya pengurus, kegiatannya tidak ada, sudah mulai banyak yang diputus kerjasamanya, tidak menjadi Tebireng karena kegiatannya tidak ada. Maka di Tebireng Banten ini hanya ada satu Tebireng cabang 8. Mudah-mudahan niat Kiai Ahmad dan seluruh jajaran pengurus yang mulia yang mensiarkan nilai-nilai ajaran aswajana Hadratus Syekh Asy'ari bisa berkembang, bisa manfaat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, ada kesuksesan untuk anak-anak itu dalam belajar. Yang pertama, semangat nak. Santri putra putri semangat dalam belajar. Jangan mudah berkeluh kesah, jangan mudah mengatakan berat. Ketika anak-anakku, para santri putra dan putri bisa menyelesaikan keberatan-keberatan dalam belajar, ketika keberatan itu bisa kamu tanggulangi, maka keringanannya akan Anda dapat. Kemudahan yang Anda dapat. Jadi biasa dalam belajar itu memang harus ada kendala. Maka suatu ulama Syekh
Syekh Imam Mawardi dalam kitabnya kalau nggak salah Minhaj al-Yaqin, beliau mengatakan bahwa orang yang berdalam ilmu agama ibarat berenang di lautan. Semakin ke tengah laut itu semakin tidak ada tepinya, semakin ke tengah laut itu semakin dalam dan semakin luas. Itu ibaratnya belajar agama. Agama semakin ditekuni, semakin dipelajari, maka semakin dalam, semakin ilmiah, semakin betul-betul logis. Makanya tugas kita semuanya untuk memberikan semangat belajar kepada para santri putra dan santri putri. Untuk itu sekali lagi saya tadi lupa memohonkan maaf sekaligus mohon izin bahwa Gus Iking dan rombongan yang diundang oleh Pondok Tebiran 8 tidak bisa hadir, mohon sungguh dimaafkan karena ya pinginnya saya hadir, tapi kalau saya nama Pak Lukman, gimana Pak Lukman lah, Pak Lukman, saya juga ada FGD ini Gus, sudahlah dibagi saja. Karena FGD sudah ada yang hadir, maka saya mewakili Buria sekaligus pengurus dan mudir dari bukan cabang untuk hadir di Pondok Pesantren Tebiran 8 ini. Dan terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan Pondok Tebiran 8, memberikan barokah kepada Pondok Tebiran 8, dan berdoa mudah-mudahan Buria kita semua yang hadir di sini, Buria yang soleh-solehah, keluarga kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan rezeki Allah yang halal dan thayyibah barakah sehingga bisa beramal, diberi umur yang panjang, umur yang berkah sehingga bisa beribadah, diberi rezeki halal dan barakah, yang diuji oleh Allah sakit diberi kesembuhan. Untuk itu mari kita membaca Fatihah ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iya kan aku ya kan sekali ini ada titipan doa untuk Umi Kulsum binti Juwani yang sedang sakit, dimohonkan kepada Allah, mohon yang terbaik buat Allah, kalau sembuh mudah-mudahan manfaat untuk ibadahnya. Kita mohonkan ya Allah yang terbaik, kami minta ya Allah untuk Umi Kulsum binti Juwani ala dunia al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekali lagi saya ucapkan selamat anak-anakku, santri putra dan putri, sukses dalam mencari ilmu, taati ustadzah, taati ulama, taati kiai, taati orang tua kalian. Insyaallah ilmu kalian akan berkah dan akan mudah dalam mencari ilmu. Bila kita hidayah, waridul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Nanang Suwarna. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabati Rasulillah. Amin amin amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana laka hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'minu biha jami'al ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah indaka 'alal darajat
wa tuballighuna bi aqsal ghayati jami'a khairati fil hayati wa ba'da dunya sa'ati. Allahumma inna nas'aluka mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma inna bihayatil ulama wa minna wa sunna yawmal qiyamati fi zimratil awliya wa nusirna jannatan. Allahumma yassir lana al-hijra fi jami'il umuri dunyati wa dinina. Allahumma yassir lana al-hijra fi jami'il umuri dunyati wa dinina. Allahumma hassin ghadan fi jami'il umuri dunyati wa dinina. Allahumma yassir umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika abadan abad. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan wal afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya ya rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara demi acara telah kami lalui bersama. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami selaku Murattibil Awqat pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Hadanallah